1. 13. Susunan pasca proklamasi. Agustus 1941, proklamasi telah dikumandangkan. Namun, kemerdekaan tidak datang begitu saja. Di Jawa Tengah, sisa-sisa kekuatan Jepang masih bertahan. Sementara sekutu mulai mendarat dengan niat yang mencurigakan, inilah awal dari ujian sesungguhnya bagi pemuda Semarang dan Ambarawa. Tujuan resmi, misi AFNEI. Secara formal, pasukan sekutu di bawah komando Brigadir R.G. Betel mendarat di Semarang pada 20 Oktober 1945 dengan tugas utama. APWI, Allied Prisoners of War and Internees membebaskan dan mengurus tawanan perang warga Eropa, terutama Belanda, yang ditahan oleh Jepang di kamp-kamp wilayah Jawa Tengah, termasuk di Ambarawa. Melucuti tentara Jepang, mengumpulkan senjata dari tentara Jepang yang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan memulangkan mereka ke negara asalnya, menjaga keamanan, menjaga ketertiban umum di wilayah tersebut sampai tugas mereka selesai. 2. Kenyataan dan tujuan tersembunyi. Konflik pecah karena tindakan sekutu di Semarang dan Ambarawa melampaui tugas resmi mereka. Inilah yang sebenarnya terjadi. Mempersenjatai Nica, di Ambarawa dan Magelang, sekutu tidak hanya membebaskan tawanan perang Belanda, tetapi juga mempersenjatai mereka. Hal ini dianggap sebagai ancaman kedaulatan oleh para pejuang Indonesia. Membonceng kepentingan Belanda, kedatangan sekutu dimanfaatkan oleh Nica, Netherlands Indies Civil Administration, untuk mencoba menegakkan kembali kekuasaan kolonial Belanda di Tanah Jawa. Penguasaan titik strategis. Ambarawa diincar karena letaknya yang sangat strategis sebagai kota penghubung, jalur transportasi, antara 3 kota besar, Semarang, Magelang, dan Yogyakarta. Pertempuran Ambarawa, konflik baru. Waktu, 20 Oktober 15 Desember 1945. Cerita singkat, setelah Jepang kalah, datanglah tentara sekutu, Inggris. Awalnya mereka disambut baik, namun ternyata mereka membonceng Nica, Belanda, dan membebaskan serta mempersenjatai tawanan perang di Ambarawa. Pemicu utama, pengkhianatan sekutu yang melanggar kesepakatan damai dan mulai menembaki warga di Magelang dan Ambarawa. Tujuan strategi Supit Urang. Tujuan, mengusir sekutu dari Ambarawa agar mereka tidak bisa menjadikan wilayah tersebut sebagai basis militer untuk menguasai Jawa Tengah. Kemenangan, di bawah pimpinan Kolonel Sudirman, Indonesia menggunakan taktik Supit Urang, pengepungan dari 2 sisi. Sekutu terjepit dan terpaksa mundur ke Semarang pada 15 Desember. Korban, sekitar 2.000 pejuang Indonesia gugur, termasuk Letkol Isdiman, dan 100 tentara sekut. Tokoh-tokoh berpengaruh. Jenderal Besar TNI, Anumerta. Raden Sudirman. Lahir, 24 Januari 1916, A. Bodas Karangjati, Purbalingga, Hindia Belanda. Meninggal, 29 Januari 1950, umur 34, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Makam, Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara. Suami istri. Suami istri. Suami istri, Siti Alfiah, M 1936. Pangkat, Letnan Jenderal, saat kematian, Jenderal, Anumerta, Jenderal Besar, 1997. Komando, Batalion Peta, Banyumas TKR Divisi V, Banyumas Tentara Nasional Indonesia. Pertempuran Perang. Perang Dunia Kedua Revolusi Nasional Indonesia. Operasi Produk. Pemberontakan PKI 1948. Operasi Gagak. Serangan umum 1 Maret 1949. Pemberontakan Darul Islam. Brigadir R.G. Betel, Inggris Raya. Nama lengkap, Richard Biran Windam Betel. Lahir, 15 September 1906. Wafat, November 1990. Kebangsaan, Inggris, Great Britain. Satuan, Royal Artillery. Karir militer kenaikan pangkat. 1940, Letnan Kolonel, Lokal. 1945, menjabat sebagai pelaksana tugas, Acting, Kolonel dan Brigadir.
1950, kolonel. 1954, mencapai pangkat brigadir secara substantif. Penugasan lain, selain di Indonesia, ia pernah bertugas sebagai staf di RAF Staff College, 1947-1950, dan menjadi komandan di berbagai divisi infanteri serta grup artileri di Inggris. Pensiun, 16 Juli 1959. Kesimpulan. Apa yang bisa kita petik? 1. Cinta tanah air, patriotisme kerelaan berkorban demi martabat bangsa yang baru merdeka. 2. Persatuan tanpa batas, kerja sama luar biasa antara tentara, dokter, dan rakyat sipil. 3. Kecerdasan ketegasan, mengajarkan kita bahwa keberanian harus dibarengi dengan strategi, seperti taktik Sudirman. 4. Integritas, pentingnya menjaga janji dan melawan pengkhianatan dalam diplomasi. Pertempuran Ambarawa, awal langkah Jenderal Sudirman. Setelah dikepung oleh Tentara Keamanan Rakyat, TKR, di Magelang dan setelah gencatan senjata yang telah dimediasi oleh Presiden Soekarno, para tentara sekutu secara diam-diam mundur dari Magelang untuk menuju ke Ambarawa. Adalah Letkol Sarbini beserta pasukannya yang kemudian melakukan pengejaran tersebut. Kemudian, mereka dihadang oleh pasukan Angkatan Muda yang di bawah komando Oni Sastroharjo. Dan ketika di Desa Ngipik, Temanggung, para tentara sekutu mendapat penghadangan oleh pasukan Suryo Sumpeno. Para tentara sekutu ini lalu mundur dan mencoba untuk menguasai 2 desa di sekitar kawasan Ambarawa. Pasukan Tentara Keamanan Rakyat di bawah komando Letkol Isdiman selanjutnya berusaha untuk melakukan pembebasan terhadap 2 desa yang dikuasai pasukan sekutu tersebut, namun sayangnya Letkol Isdiman gugur dalam pertempuran tersebut. Dan sejak gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Divisi V Banyumas, Kolonel Sudirman merasa sangat kehilangan salah satu perwira terbaiknya dan selanjutnya dia langsung ikut turut terjun ke lapangan untuk memimpin pertempuran itu. Dengan kehadiran Kolonel Sudirman sangat memberikan nafas dan semangat tentunya kepada para pejuang. Dengan segera melakukan koordinasi terhadap satuan sektor-sektor komando, dilanjutkan dengan pengepungan terhadap kedudukan pasukan tentara sekutu. Kolonel Sudirman menggunakan teknik supit urang, yaitu melakukan pengepungan dan pembatasan dari kedua sisi kedudukan para pasukan tentara sekutu. Selanjutnya melakukan serangan pendadakan secara serentak dari semua wilayah. Dengan adanya bantuan yang datang dari Yogyakarta, Salatiga, Solo, Purwokerto, Temanggung, Banjarnegara, Magelang, Wonosobo, Semarang dan beberapa kota lain. Para tentara keamanan rakyat yang datang dari berbagai wilayah itu hanya berbekal dengan persenjataan seadanya. Tepat pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman melaksanakan rapat dengan para pimpinan sektor Tentara Keamanan Rakyat. Dan besoknya, pada tanggal 12 Desember 1945 tepat pukul 4.30 pagi, serangan dadakan pun dimulai. Awal serangan dimulai dari tembakan-tembakan mitraliur, selanjutnya dilanjutkan oleh penembak karaben. Pertempuran ini terjadi di Ambarawa. Selama 1,5 jam, jalan di kawasan Semarang Ambarawa dikuasai oleh berbagai kesatuan Tentara Keamanan Rakyat. Pertempuran Ambarawa terjadi sangat menegangkan. Dukungan logistik dan komunikasi dengan pasukan pusat diputus. Dan setelah bertempur selama kurang lebih 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran itu berakhir. Dan Tentara Keamanan Rakyat berhasil merebut Ambarawa dan pasukan sekutu mundur ke Semarang. Dan atas keberhasilan pada pertempuran itu, selanjutnya diperingati sebagai HJK atau dikenal sebagai Hari Juang Kartika atau sebelumnya diketahui sebagai Hari Infanteri. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, terima kasih telah menonton. Sekian materi yang bisa saya sampaikan.